Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia melaksanakan kunjungan kerjanya di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis 1 April 2021. Setibanya di sana, Lahadalia memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banda Neira yang didahului dengan swab antigen kepada seluruh peserta dengan total peserta kurang lebih 90 orang. Di kampus itu ia mengajak mahasiswa berpikir untuk menjadi entrepreneurship. Sebab menjadi seorang pengusaha bukanlah hal yang mustahil, sebagaimana harapan sebagian besar mahasiswa yang ketika lulus berharap ingin menjadi pegawai negeri sipil. Melihat tren angka pengangguran yang kian tinggi, Putra Banda ini mengharapkan agar kampus STP dan STKIP Hatta Syahrir Banda Neira ikut berkontribusi dengan menghasilkan mahasiswa yang ketika lulus bisa mandiri dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang didapat dari perguruan tinggi ini. Bahlil mengatakan perguruan tinggi Banda ini diharapkan tidak dalam posisi berpikir untuk menciptakan pengangguran-pengangguran intelektual baru, sebab jika demikian maka kampus ini menjadi beban terhadap negara. Terkait dengan tupoksinya di kabinet, tugasnya mengatur investasi. Tidak ada yang meramalkan terjadinya COVID-19 di awal 2020. Ekonomi global menurun, Indonesia minus 2,119%. Kondisi ini luar biasa, ekonomi bangkit di 2021, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi nasional sumbangsi 60% dari sektor konsumsi dan 30% dari sektor investasi. Terkait dengan tupoksi pekerjaan saya di kabinet, tugas saya adalah bagaimana mengatur investasi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah meramalkan akan terjadinya COVID-19 di awal 2020 yang mulai dari China. Kita tahu 2018-2019 terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Konstelasi politik global yang tidak menentu dengan isu Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Isu politik di Amerika Latin tentang Bolivia, kemudian bagaimana Venezuela, Evo Morales dan Hugo Chavez. Perang dagang yang diawali dengan persoalan politik, krisis politik di Timur Tengah, kemudian juga terjadi di Asia Tenggara. Akumulasi tersebut muncul ketika COVID-19 terjadi. Semua ekonomi global menurun. Tidak ada satupun negara yang lolos dalam konteks pertumbuhan ekonomi terkecuali beberapa negara, di dalamnya adalah China dan Vietnam. Indonesia minus 2,119%. Ini kondisi yang memang luar biasa. Tapi tidak separah ketika tahun 98. Tahun 98 krisis ekonomi kita minus 13%. Inflasi kita 88%. Cadangan devisa kita 17 miliar US dollar. Tapi secercah harapan untuk kita bangkit ekonomi kita di 2021 sudah mulai ada, ditandai dengan geliat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama di 2021. Dalam perspektif itulah saya ingin mengatakan kepada adik-adik, pertumbuhan ekonomi nasional sumbangsi terbesarnya 60% adalah konsumsi, 30% adalah dari sektor investasi. Kalau kita bicara konsumsi, itu bicara daya beli masyarakat. Kalau bicara daya beli masyarakat, itu bicara tentang kepastian pendapatan. Kalau kita bicara kepastian pendapatan, itu bicara tentang lapangan pekerjaan. Dan tidak mungkin adik-adik semua mahasiswa S1 dari Aceh sampai Papua itu bercita-cita untuk selesai kuliah kemudian menjadi PNS. Tidak cukup. PNS 1 tahun cuma 400 sampai 500 ribu. Tamatan per tahun S1 itu 2,9 juta orang. Kalau semua orang berpikir jadi PNS, maka seluruh perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua menjadi pabrik-pabrik pengangguran intelektual. Positioning sekarang kampus ini di mana? Setelah memberikan kuliah umum, Kepala BKPM Republik Indonesia melanjutkan kegiatannya di Banda dengan memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seprovinsi Maluku. Dalam rakor tersebut, Lahadalia bertindak untuk membuka acara tersebut sekaligus memberikan arahan. Nantinya pihak BKPM akan membawa Bupati Maluku Tengah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mempromosikan potensi yang ada di Pulau Banda. Perkebunan atau lingkaran pariwisata. Masalah yang paling besar di Banda ini adalah pelabuhan, namanya airport.
Ini kalau ini wisata di sini bukan yang menengah ke bawah, ini menengah ke atas. Ini wisata alam, wisata laut, diving, pulau-pulau, dan ini kosong tinggi. Ini kita masuk ke Banda, tahu datang tidak tahu kapan pulang. Pengusaha itu kalau mau refreshing dia sudah tahu sekian hari saya datang bikin apa terus balik. Karena airportnya kayak begini, tadi malam waktu pulang dari ziarah saya komunikasi sama Menteri Perhubungan, memang dua opsi. Dia bilang sama saya, Will, kalau airport kau itu nggak kau rubah, itu nggak akan mungkin. Jadi apakah pesawat kecil mendarat pakai air atau relokasi? Hanya dua itu. Ini airport kita ini sejak saya SD. Sejak saya dulu kalau rumah di Gunung Api, pergi Bangkayong mau cabut singkong, cuma lihat kepala ekor pesawat saya kalau sudah mendarat. Kemudian lihat ekor pesawat dari ujung situ. Oh, belum besar tuh, belum besar. Yo, waktu saya SD. Nah, coba kita pikirkan bupati yang nggak bisa bupati. Kemarin itu saya berpikir kalau bisa direlokasi ke bandar besar, tapi konon katanya itu agak susah. Di dalam waktu itu bupati airportnya kayak bandar juga, di depan tebing, di belakang tebing itu kayak meja. Alhamdulillah sudah mulai dibangun di tahun 2020, akan selesai di 2022 akhir. Itu anggarannya dari Mundies itu hampir 800 miliar. Hampir 800 miliar. Itu pun kita bantu. Saya masuk dari BKPM, saya dorong kepada Menteri Perhubungan. Nah, ini juga banyak bisa kita buat begitu. Tinggal kita buat alasannya, kita bikin, nanti kita kawal sama-sama. Nah, saya ingin lewat kepala desa BPTSP Pak Bupati, mungkin kepala Pak, kita punya anggaran promosi di luar negeri melibatkan kepala desa, ada. Kita ingin nanti kita ke luar negeri kalau sudah selesai ini, pas pandemi COVID-19 sudah berakhir, kita promosikan di luar negeri. Nanti biayanya kalau ambil kabupaten semua nggak bikin gitu. Tapi kalau untuk bupati boleh dong. Oh. Nanti bupati sama kepala desa BPTSP dibiayai oleh BKPM untuk berangkat kita promosikan semua apa yang diputuskan hari ini. Di tempat yang sama berkenan diwawancarai Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ikhwan yang menyampaikan tidak hanya BKPM yang percaya bahwa Maluku, khususnya Maluku Tengah, memiliki potensi yang luar biasa. Nah, kami memilih ini pertama setidaknya kehadiran Kepala BKPM di Banda Neira ini bisa memancing perhatian banyak pihak. Setidaknya kita tahu bahwa pemerintah pusat sudah datang di sini dan kemudian pihak investor juga pasti akan mengikuti perkembangan kedatangan Kepala BKPM di sini, dan kita yang sudah berkoordinasi membahas banyak hal yang harus kita lakukan ke depan dalam rangka merevitalisasi entah itu yang terkait dengan pariwisata maupun juga perkebunan yang ada di Maluku Tengah ini, khususnya di Banda, lebih spesifik lagi di Banda Neira. Nah, kita datang membahas itu semua. Nah, salah satu dari tujuan kedatangan kita juga adalah kami akan menyusun peta peluang investasi yang salah satu feasibility study-nya atau pre-feasibility study-nya itu akan kita susun untuk Provinsi Maluku. Dan untuk Provinsi Maluku ini kita ambil di Banda Neira. Karenanya kemudian kami melakukan pendahuluan pertemuan di sini dan koordinasi dengan pihak yang terkait baik dari Provinsi Maluku maupun dari Kabupaten Maluku Tengah. Nah, apa yang akan kita kumpulkan ini menjadi bahan diskusi awal pendalaman bagi kami di BKPM. Setelah kami dalami, maka kami tahu strategi pendekatan berikutnya yang akan kita lakukan dalam rangka melengkapi data dan informasi yang kita butuhkan untuk menyusun pre-feasibility study yang pada akhirnya akan kita sampaikan kepada investor dengan informasi yang sudah sangat clear dan detail untuk bisa dipilih sebagai alternatif investasi mereka di Indonesia, yaitu di Banda Neira. Nah, ini yang kita mau lihat. Kemudian kita juga akan mencoba exercise
dari existing yang ada sekarang, apakah ada dimungkinkan dibangun eksternalitas yang positif, pengaruh-pengaruh positif dari Banda Neira ini terhadap lingkungan sekitarnya. Karena kami berpikir jangan sampai terjadi ketimpangan, Banda Neira ini muncul sendiri kemakmurannya karena faktor pariwisata dan kelebihan-kelebihan lainnya, sementara di sekitar yang lainnya tertinggal. Nah, ini pun kemudian memunculkan concern kita bahwa Banda Neira dengan berbagai potensinya, dia punya pariwisata, dia punya perikanan, dia juga punya yang lain-lainnya. Ketika membangun peta potensinya dan menentukan peta tata ruangnya, hal ini harus dipertimbangkan semua. Jangan sampai membangun katakanlah untuk sumber-sumber perikanan itu dimanfaatkan, tetapi mengancam keberadaan dari pariwisata. Jadi dia nggak boleh kontraproduktif. Sehingga apa yang harus didesain oleh kawan-kawan di pemerintah daerah ini bukan memperhadapkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, tetapi mengharmoniskan antara mereka semua sehingga masing-masing bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian Maluku Tengah, gitu ya. Nah, ini juga yang kemudian pertimbangan terakhir pada akhirnya stakeholder yang paling akar rumput adalah masyarakat sebagai pemberi kontribusi atas majunya pariwisata, perikanan, dan sektor-sektor lain di Banda Neira ini. Nah, pemetaan itu yang tadi kita diskusikan, bahwa jangan sampai kita memprioritaskan sektor tertentu tetapi membunuh sektor yang lain. Nah, ini kita harus bisa membahas itu dalam konteks membungkus investasi sebagai upaya meningkatkan performa ekonomi Maluku melalui Banda Neira. Pada hari Jumat 2 April 2021, Bahlil Lahadalia beserta rombongan berangkat dari Pelabuhan Banda Neira menuju ke Pulau Rune. Seperti diketahui, Pulau Rune merupakan saksi sejarah pertukaran dengan Pulau Manhattan antara bangsa Belanda dan Inggris dalam proses perdagangan rempah-rempah. Dan saat ini Pulau Manhattan yang dulunya hanya menjadi pos dagang bulu hewan berubah menjadi kota paling maju di dunia, dan Pulau Rune sampai sekarang masih tertinggal dan bahkan listrik belum masuk di sana. Dengan kehadirannya, Lahadalia berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan di Kecamatan Banda, khususnya Pulau Rune. Ia menambahkan bahwa harus ada kebangkitan ekonomi karena Pulau Rune merupakan bukti sejarah yang luar biasa. Hanya saja pembangunannya dihambat oleh infrastruktur yang terbatas. Dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Kecamatan Banda akan dikembangkan sektor industri, dalam hal ini perikanan, dan untuk perkebunan pala sudah dibicarakan dengan Bupati, di mana ada 2.900 hektar PT Pala Banda yang sekarang dilakukan revitalisasi. Yang pertama, kehadiran kita di sini bersama Pemda Provinsi Maluku dan khususnya Maluku Tengah di Kecamatan Banda di Pulau Rune. Kita tahu dalam sejarah bahwa Pulau Rune ini adalah salah satu pulau yang ditukar dengan Manhattan oleh Belanda dan Portugis, di mana dalam proses waktu itu adalah perdagangan rempah-rempah. Tapi memang ini adalah sebuah bukti sejarah perjanjiannya. Tapi hari ini kita bisa lihat bahwa Pulau Manhattan udah sangat luar biasa sekali perkembangannya, dan Pulau Rune dengan segala kekurangannya saya merasa sedih. Dan sampai dengan hari ini listriknya aja belum ada dari PLN. Harapan kita dengan kehadiran kita semua di sini, ini menjadi satu komitmen kita bersama dalam mendorong percepatan pembangunan khususnya pariwisata di Kecamatan Banda dan lebih spesifik ke Pulau Rune. Dan ini akan menjadi materi saya juga untuk membicarakan ini kepada Kementerian Teknis di Jakarta. Yang sekaligus akan menyempatkan dulu melaporkan kepada Bapak Presiden.